Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Surabaya. Episode pertama. Kumpeni minta matinya Adipati Jangrono Surabaya. Alkisah Komisaris Kenol sepulang dari perang di Pasuruan lalu ke Betawi untuk melapor kepada Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal bahwa dalam perang di Pasuruan Adipati Surabaya bisa disebut berbuat serong. Para anggota Dewan Hindia menyarankan agar jenderal memberitahu kepada sang raja untuk meminta hukuman mati bagi Adipati Jangrono. Kalau sang raja tak menyetujui, para Dewan Hindia akan mogok dan tak mendukung lagi. Gubernur Jenderal segera mengirim utusan seorang kapten ke Kartosuro. Singkat cerita, utusan sudah berada di loji kompeni di Kartosuro. Kedatangannya sudah dilaporkan kepada Patih Cokrojoyo. Hanya saja hari itu belum bisa menghadap sang raja karena sudah menjelang malam. Pagi harinya Patih Cokrojoyo ketika hendak menghadap sang raja terlebih dahulu mampir ke loji untuk menjemput sang utusan. Kapten utusan kemudian menghadap sang raja bersama Patih Cokrojoyo. Sesampai di istana, surat segera diaturkan kepada sang raja dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya, surat dari Gubernur Jenderal. Saya meminta hukuman mati bagi Adipati Surabaya karena telah berbuat serong dalam perang di Pasuruan. Banyak alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan di dalam surat. Sang raja menjadi sangat marah. Dadanya memerah, matanya melotot. Namun kemarahannya kemudian disamarkan dalam perkataan yang tenang. Sang raja berkata, Patih Cokrojoyo, antarkan kapten keluar, jangan khawatir hatinya. Kapten utusan menyembah dan segera keluar dari hadapan sang raja. Malam harinya sang raja kembali memanggil Patih Cokrojoyo untuk membicarakan surat dari Gubernur Jenderal. Punggawa lain yang juga diundang adalah Ki Citrosomo dan Ki Wirancono. Ketika punggawa sudah berkumpul menghadap sang raja. Sang raja berkata, Patih Cokrojoyo, bagaimana pendapatmu perihal permintaan Gubernur Jenderal? Permintaannya sungguh berat, meminta nyawa Adipati Surabaya si Jangrono. Dia adalah kekuatan negeri ini, seolah diriku sendiri. Dia itu bahu kiriku sebagai tandem Pangeran Madura. Setelah Pangeran Madura yang ibarat bahu kananku sudah mati, sekarang aku ibarat tinggal punya satu tangan. Kini harus diminta nyawanya. Banyak pekerjaan tak selesai tanpa kedua orang itu. Kalau kepada kumpeni aku berikan nyawa si Jangrono, apakah tidak tercela diriku? Ki Patih menyembah. Bersama ketiga punggawa hanya bisa tertunduk, tak dapat memberi saran dan pertimbangan. Sungguh ini perkara yang berat. Sang raja berkata lagi, Cokrojoyo, si Adipati Surabaya itu bagi kumpeni hanya sedikit dosanya. Dan bagiku tak ada kesalahannya. Kalau demikian, engkau segeralah kirim utusan kepada Ki Besan di Semarang. Mintalah pendapatnya, apa yang seharusnya kulakukan. Juga surat dari Betawi berilah balasan. Katakan kepada jenderal mengenai permintaannya baru aku pikirkan. Karena Jangrono di tempatnya merupakan punggawa yang kuat. Tak urung akan menimbulkan gejolak yang membuat susah rakyat kecil. Katakan kepada jenderal bahwa Surabaya negeri besar yang mempunyai banyak prajurit. Sudah keluarlah dan segera laksanakan. Patih Cokrojoyo kemudian menemui kapten utusan kumpeni dan menyerahkan surat untuk komisaris di Semarang. Isinya sebagaimana petunjuk sang raja. Ki Patih Cokrojoyo juga mengirim surat secara rahasia kepada Adipati Semarang untuk minta pendapat. Juga Ki Patih mengirim surat kepada Adipati Surabaya. Utusan segera berangkat ke tujuan masing-masing. Di Semarang, Tuan Komisaris sangat gembira surat jenderal telah ditanggapi oleh sang raja. Surat balasan segera dilaporkan ke Betawi. Adapun utusan yang menemui Adipati Semarang juga sudah bertemu dengan sang Adipati. Adipati Semarang kemudian langsung membalas surat tersebut dan dibawa oleh utusan ke Kartosuro.
Singkat cerita, utusan sudah sampai di Kartosuro dan mengaturkan surat Adipati Semarang. Surat sudah dibaca oleh sang raja. Isi suratnya, perkara permintaan jenderal kepada Paduka yang meminta nyawa Adipati Surabaya, sungguh ini membuat repot. Kalau diberikan, sang Adipati adalah manggala perang dan kekuatan tanah Jawa. Kalau tak diberikan, sungguh akan menimbulkan akibat buruk. Kumpeni sengaja berulah kepada Paduka. Sang raja tertegun, lama berusaha memahami surat Adipati Semarang. Sementara itu, gandek utusan yang berangkat ke Surabaya juga sudah menemui Adipati Jangrono. Surat segera diaturkan kepada sang Adipati dan dibaca dengan seksama. Sang Adipati seketika tertegun, tak mampu berkata-kata. Setelah hening beberapa saat, Adipati Jangrono kemudian memanggil Demang Wirotantoho, seorang prajurit yang mumpuni. Wirotantoho adalah anak Tumenggung Sapanjang. Sang Adipati sangat mengasihinya. Adipati juga memanggil sang adik Aryo Joyopuspito, Panji Surengrono, dan adik bungsunya Panji Kartoyudo. Kepada ketiga adik, Adipati Jangrono memperlihatkan surat dari sang raja Pakubuwono. Para adik Adipati Jangrono memilih untuk melawan sampai mati. Lebih baik mati melawan. Paduka tidak berdosa kepada sang raja. Si kafir Kumpeni hendak berbuat aniaya. Kalau berkenan, mari kita angkat senjata sampai mati. Namun Demang Wirotantoho mempunyai usulan yang berbeda. Tuan Adipati, jangan melawan perang. Sungguh kasihan bagi penguasa di belakang Anda. Adipati Jangrono berkata, benar katamu, lebih baik aku yang mati. Para adik-adikku yang berkuasa sepeninggalku dapat hidup mulia dan tenang. Ketiga adik Jangrono menangis dan memeluk kaki sang kakak. Mereka memohon untuk ikut bersama-sama melawan Kumpeni. Sang Adipati tersenyum dan mencegah ketiga adiknya ikut berbela. Demang Tanponoho pun memberikan saran yang sama. Dengan berat hati, ketiga adik merelakan sang kakak pergi ke Kartosuro. Sesampai di Kartosuro, Adipati Jangrono menempati rumahnya di Kasurabayan. 2 bulan sudah dia tinggal di Kartosuro. Belum ada pembicaraan perihal permintaan Gubernur Jenderal. Tuan Komisaris kembali mendesak pelaksanaan permintaan jenderal yang mengharap kematian Adipati Jangrono. Sang raja kembali kerepotan hatinya. Adipati Surabaya yang sudah berada di Kartosuro kemudian dipanggil dan ditanyai. Adipati menjawab hendak melakukan perlawanan pribadi. Namun permintaannya agar negeri Surabaya diserahkan kepada Aryo Joyopuspito. Adipati Jangrono sudah bersiap mati. Setiap hari Senin dia selalu bersuci sebelum menghadap sang raja. Pada hari Kamis bulan besar di tahun Ehe, para punggawa lengkap menghadap. Adipati Surabaya baru saja masuk ke Balai Pisowanan diiringi para saudara dan para mantri. Ki Adipati langsung dipanggil ke dalam puri Kamandungan. Ketika Adipati sampai, telah menunggu Ki Garwo Kondo, seorang lurah Martolulut, dan Ki Noyo Garwo, lurah prajurit Singonagoro. Keduanya menarik keris dan segera menikam Adipati Jangrono. Tembus dari dada ke punggung. Adipati Jangrono tewas di tempat.